Shalom, selamat malam kami ucapkan. Jumpa kembali bersama kami dalam ibadah seker pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, GPDI Bethlehem Luwuk yang berada di rumah maupun di mana saja yang menyaksikan program ini, kami percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu malam hari ini Yesus. Kami mau mengangkat setiap penyembahan kami kepadamu. Kami mau melekat kepadamu Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ajaib Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. Dari awal kita lakukan pujian ini, kami mau datang kepadamu Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Kita mengangkat setiap pujian kita kepada Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu kepada Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu puji bagi hati yang
menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, pujaanku selama-lamanya. Kali lagi pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Puji dan sembah syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah segalanya bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau baik. Engkau adalah pusat penyembahan kami dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kalau kami boleh ada sampai malam hari ini. Amin Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan dalam segala kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau pusatkan kehidupan kami, perhatian kami, untuk kami mau menyembah Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang menyertai ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada pada malam hari ini, yang menyaksikan acara ini Tuhan, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai dan memberkati mereka semua. Mereka boleh berkonsentrasi, mereka boleh memfokuskan diri mereka untuk malam hari ini menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami muliakan ibadah kami pada malam hari ini dalam satu nama, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ajaib Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita lakukan pujian ini. Terima kasih Tuhan, katakan kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di
Allah di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, kau menara dan perisai di hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus. Buat kebaikan dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai detik malam hari ini Tuhan. Buat kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami Tuhan. Kami ada sampai saat detik hari ini Tuhan, semua karena kemurahan, semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada apa-apa yang bisa kami balas Tuhan. Selain kehidupan kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami sudah buat lewat pujian penyembahan kami pada malam hari ini sudah naik dan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Bapa yang baik malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, bibir, mulut, lidah hamba-Mu Tuhan, agar apa-apa yang dia perkatakan dari mulut, bibir, lidahnya Bapa, semua itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan kami, memberkati setiap hati kami yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kami kesempatan untuk melayani. Kami masih boleh ada sampai hari ini, itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan dalam segala kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Malam hari ini dimanapun kita berada, yang bisa menjangkau dan menyaksikan live streaming ini, mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema kita untuk bulan September yaitu di dalam lembah kekelaman kita tidak sendiri. Bergema kita hari ini itu kita sudah masuk di dalam kitab Nabi Amos. Jadi hari ini sudah masuk dalam Amos pasal yang pertama sampai dengan pasalnya yang ketiga. Saya yakin, saya percaya semua jemaat GPDI Bethlehem dimanapun berada, saya berharap kita semua masih mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita masih mau untuk mempelajari firman Tuhan setiap hari, setiap saat, karena itulah modal dari kehidupan kita menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini, dan kita juga belum tahu kapan ini akan berakhir. Kalau kita lihat kondisi yang terjadi saat ini, kadangkala kita juga berpikir bahwa seolah-olah ini tidak ada harapan, seolah-olah ini adalah sesuatu yang bagi kita berat untuk kita jalani. Tetapi saya yakin dan saya percaya di saat kita berpengharapan kepada Tuhan, di saat kita melalui lembah kekelaman itu, saya yakin dan saya percaya sebagaimana tema kita, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang ada
menuntun kita setiap hari. Mari kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan bagian kita. Hari ini itu tiba di dalam kitab Amos pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga. Mari kita akan sama-sama baca kitab Amos yang mungkin sebagian dari kita masih bingung cari kitab Amos itu di bagian mana. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Kalau kita ngikutin bergema setiap hari, pasti kita hari ini tiba di kitab Amos dan kita tidak sulit untuk menemukan kitab Amos. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amos pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Amos pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia Raja Yehuda dan zaman Yerobiam anak Yoas, Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Ayat yang kedua, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang gembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, serta melakukannya dalam segala kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita melihat kitab Amos ini, kita akan ada di dalam satu kondisi, kalau kita lihat dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-8, ke-9, kita akan melihat bahwa kitab Amos ini berisi adalah hukuman-hukuman dan hukuman, kutukan-kutukan dan kutukan. Jadi kitab Amos ini kalau kita lihat bahwa semua yang di dalamnya itu adalah kecaman-kecaman dari Nabi Amos, bahwa ini loh yang terjadi, ini yang akan terjadi, ini yang Tuhan akan menyatakan dalam segala kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kita melihat latar belakang daripada Nabi Amos, di ayat yang pertama sudah dikatakan bahwa perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel zaman Usia Raja Yehuda dan zaman Yerobiam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi kalau kita melihat ayat ini, kita sudah bisa berangan-angan, berandai-andai. Amos itu adalah orang Tekoa, pekerjaannya adalah seorang peternak domba. Asalnya dari Tekoa, pekerjaannya adalah peternak domba. Dan dia melayani Tuhan itu diutus untuk ke Israel. Jadi pada waktu itu kalau kita lihat di selanjutnya di situ zaman Raja Usia di Yehuda dan zaman Raja Yerobeam anak Yoas Raja Israel. Jadi kalau kita mundur kembali, makanya kenapa kita perlu belajar firman Tuhan, kenapa kita perlu mendalami kebenaran firman Tuhan, karena setiap firman Tuhan yang kita baca itu ada keterkaitan. Termasuk di sini kita masuk di dalam kitab Amos ada keterkaitan. Kenapa ada keterkaitan? Karena di situ dijelaskan. Nanti kita akan bisa tahu kondisi bangsa itu pada waktu itu seperti apa. Begitu. Kalau kita mundur di dalam 2 Raja-Raja pasal 14 atau 2 Tawarik pasal yang ke-26, di situ kita mengetahui. Di situ kita mengetahui letak letak Amos itu hidup di mana, hidup kapan, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui di situ. Jadi kalau kita mundur, kita belajar kitab, kalau saya yakin semua kalau sudah ikut bergema pasti sudah melewati 2 Raja-Raja dan 2 Tawarik. Di situ kita akan melihat Raja Usia dan Raja Yerobeam. Jadi kondisinya seperti itu. Tetapi yang jadi permasalahan di sini adalah di saat
Raja Amos ini diutus ke Israel, Amos ini adalah orang, kalau dilihat dari Tekoa. Tekoa itu adalah wilayahnya dari bangsa Yehuda, jadi kerajaan Yehuda. Karena sesudah Salomo meninggal, kita tahu bersama bahwa kerajaan Israel itu terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang dinamakan Israel dan kerajaan selatan yang dinamakan Yehuda. Kerajaan utara itu dipimpin oleh raja yang namanya Yerobeam pada waktu itu. Terus kerajaan selatan itu dipimpin oleh raja yang namanya Raja Usia. Jadi di sini kita sudah bisa tahu, bangsa Israel yang dimaksud dari Amos ini adalah bangsa Israel yang bagian utara, yang rajanya adalah Raja Yerobeam. Tetapi Amos sendiri itu berasal dari Tekoa, seperti yang sudah saya katakan tadi. Tekoa itu adalah wilayah dari kerajaan Yehuda. Dari kerajaan wilayah Yehuda dia utus ke Israel. Padahal pada waktu itu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda itu saudaraan, tetapi tidak selalu akur. Jadi selalu terjadi perselisihan, selalu terjadi pergolakan, selalu terjadi persaingan di dalamnya. Jadi yang menarik di sini, Nabi Amos yang dari Yehuda diutus kepada bangsa Israel. Diutus bangsa Israel untuk menyampaikan firman ini, menyampaikan pesan ini, menyampaikan maksud Tuhan ini kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat pesan yang disampaikan kepada Amos kepada bangsa Israel itu pesannya semuanya adalah pesan-pesan tentang hukuman. Kalau kita pasal yang pertama itu dikatakan hukuman atas bangsa-bangsa lain. Selanjutnya seterusnya semua menyatakan bahwa itu hukuman. Hanya pasal 9 bagian terakhir itu yang menyatakan bahwa nanti itu akan ada yang namanya penyelamat. Gitu. Jadi saya rasa penjelasan singkat saya ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh jemaat sekalian latar belakang daripada Nabi Amos ini. Karena kita akan belajar ke depannya, kalau kita tidak tahu latar belakangnya akan menghadapi yang namanya kesulitan. Karena kenapa? Karena isinya kitab Amos ini adalah hukuman. Ada apa? Begitu loh. Ada apa dengan bangsa Israel? Ada apa pada waktu itu? Nanti kita akan belajar bahwa ternyata ada sesuatu hal yang Tuhan mau singkapkan, Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel tentang maunya Tuhan, mau kehendaknya Tuhan dalam segala kehidupan bangsa Israel. Demikian juga dengan kita akan belajar pada malam hari ini. Apa sih maunya Tuhan untuk bangsa Israel dan untuk kita? Implementasinya bagi kita pada masa sekarang ini. Tema khotbah saya pada malam hari ini, kita sudah melewati beberapa minggu di bulan September. Pertama kita sudah mendengarkan bagaimana kita melewati lembah kekelaman itu. Dikatakan bahwa jangan takut. Itu di minggu pertama kita sudah belajar. Katakan bahwa jangan takut. Minggu kedua kita juga sudah belajar bagaimana perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan umatnya dalam menghadapi kehidupan pada saat ini. Dan minggu kemarin kita sudah juga belajar tentang bagaimana kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi umatnya dalam menghadapi kondisi pada saat ini. Dan hari ini, malam hari ini mari kita sama-sama belajar kuasa dalam kekelaman. Kita akan belajar kuasa di dalam kekelaman. Ada apa? Ada apa yang Tuhan mau dalam segala kehidupan kita? Terlebih kita belajar pada malam hari ini tentang keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Kita berbicara bangsa Israel adalah bangsa Israel bagian utara yang memang Amos diutus untuk ke sana.
Ada apa dengan bangsa itu? Ada apa dengan keadaan waktu itu? Nanti kita akan lihat bagaimana latar belakangnya. Bagaimana keadaan pada waktu itu. Mari kita belajar sama-sama pada malam hari ini. Yang pertama kita bisa belajar dari Amos. Tuhan berkuasa mengetahui segala hal. Tuhan berkuasa mengetahui segala hal. Apa yang terjadi di bangsa Israel kalau kita melihat kembali, di 2 Raja-Raja pasal 14 dan 2 Tawarik pasal yang ke-26. Selalu saya singgung itu karena kenapa? Arahnya akan ke sana. Keadaannya akan dibawa ke sana kita. Keadaan ini Raja Yerobiam dan Raja Usia pada waktu itu adalah raja yang memiliki pemerintahan cukup lama. Kalau kita melihat sejarah, kita baca raja-raja dengan Tawarik, raja-raja yang memerintah cukup lama berarti adalah keadaan pada waktu itu cukup stabil. Dalam segi ekonomi stabil, dalam segi politik stabil, dalam segi militer stabil. Jadi secara keseluruhan kalau raja yang memerintah cukup lama itu keadaan mereka cukup stabil. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa bisa? Kenapa iya muncul kitab Amos yang dicatat di sini semuanya adalah hukuman. Semuanya adalah celaan dari Tuhan. Semua adalah sindiran dari Tuhan. Semua adalah teguran daripada Tuhan. Padahal kalau kita melihat keadaan Raja Yerobeam dan Raja Usia pada waktu itu, kerajaan Israel secara keseluruhan, baik itu Israel di bagian utara dan Yehuda di bagian selatan, mereka dalam kondisi yang stabil dan mereka semua dalam kondisi yang bisa dikatakan ekonomi mereka cukup mapan. Tetapi yang terjadi adalah kenapa Tuhan bisa mengatakan seperti itu? Kenapa bisa Tuhan mencela mereka semua? Padahal kondisi mereka aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Karena posisinya pada waktu itu, pada waktu Raja Yerobeam dan Raja Usia, mereka tidak ada peperangan. Bisa jadi dikatakan seperti itu. Bangsa-bangsa Persia, bangsa-bangsa yang di sekitar itu, mereka tidak ada serangan-serangan dari bangsa-bangsa sekitar. Dan bahkan antar sesama saudara Israel dan Yehuda itu juga tidak terjadi peperangan apa-apa, tidak terjadi perselisihan apa-apa. Jadi semua adalah kondisi aman-aman saja. Tetapi di ayat ini kalau kita lihat ayat yang kedua di pasal yang ke-1 dia katakan seperti ini. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Bahwa di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menyuarakan suaranya. Dan bahkan di saat dia menyuarakan suaranya ada dampak yang terjadi. Apa dampaknya? Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Berarti ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kondisinya aman-aman saja. Kondisinya baik-baik saja. Kondisinya diberkati. Kondisinya seolah-olah enak. Seolah-olah semua ada, semua tersedia. Tetapi Tuhan mengecam semuanya itu. Ada apa? Kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa kita jangan terlena dengan keadaan yang kita alami. Bisa dikatakan seperti ini, keadaan baik belum berarti atau tidak berarti Tuhan sedang berkenan. Atau sebaliknya, keadaan tidak baiknya kita atau keadaan kemalangan kita
belum tentu Tuhan sedang menghukum kita. Kita belajar dari Amos. Kita belajar dari kitab Amos ini. Seluruh kitabnya sebagian besar itu adalah tentang penghukuman. Nubuatan-nubuatan tentang penghukuman bangsa Israel. Jadi keadaan baik kita itu belum tentu atau tidak berarti Tuhan sedang berkenan. Atau sebaliknya, keadaan kemalangan kita, kesusahan kita, keadaan yang kita hadapi pada saat ini, itu juga belum tentu Tuhan sedang menghukum kita. Intinya di sini adalah kita melihat bangsa Israel begitu baik, keadaannya begitu enak, keadaannya begitu luar biasa, keadaannya begitu damai, tetapi Tuhan mengecam. Ada apa? Intinya di sini adalah perkenanan Tuhan. Apakah Tuhan berkenan dengan kehidupan kita? Baik dengan tidak baiknya keadaan kita, intinya adalah perkenanan Tuhan. Waktu hari Minggu, beberapa minggu yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa di balik semua segala sesuatu yang terjadi dalam segala kehidupan kita, ada campur tangan Tuhan, ada maksud Tuhan di dalamnya, ada pembentukan Tuhan di dalamnya. Jadi jangan terlalu bangga dengan kenyamanan kita dan juga jangan terlalu bersedih dengan kemalangan kita. Intinya di sini adalah mari kita sama-sama mencari perkenanan Tuhan. Karena Tuhan berkuasa untuk segala sesuatu. Tuhan berkuasa di balik semua keadaan kita. Tuhan mengetahui semuanya itu. Tuhan mengetahui apa yang kita hadapi pada saat ini. Mungkin pada saat ini kita menghadapi sesuatu hal yang tidak mengenakan buat kita. Semua langkah gerak kita dibatasi. Semua langkah kaki kita dibatasi. Diperhadapkan dengan kekhawatiran. Setiap hari ada kekhawatiran. Tetapi mari kita memahami bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Tuhan mampu melihat apa yang kita butuhkan. Tuhan mampu melihat apa yang kita perlukan. Kasih setia Tuhan ada dalam segala kehidupan kita. Intinya adalah mari kita mencari perkenanan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi pada saat ini. Apapun yang kita lalui pada saat ini. Mau suka, mau duka, senang atau susah, mengecewakan, membuat kita menangis, membuat kita tertawa. Intinya di balik semuanya itu, kita harus mencari perkenanan Tuhan. Itu yang pertama, bahwa Tuhan di dalam setiap kekelaman yang kita hadapi, setiap jalan hidup kita yang kita hadapi, yang pertama kita bisa belajar, kuasa Tuhan mampu menyingkapkan semuanya itu. Yang kedua, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Apa yang bisa kita petik pelajaran dari kitab Amos ini? Yang kedua adalah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kuasa yang kedua di dalam lembah kekelaman, kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak lepas dari yang namanya kuasa Tuhan. Kita akan selalu bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Kuasa yang kedua adalah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang menentukan hidup kita. Tuhan yang memegang hidup kita. Perjalanan kehidupan kita. Tuhan yang menuntun. Tuhan yang menyertai. Seperti yang sudah saya katakan di awal, keadaan ekonomi pada waktu itu, bangsa Israel itu baik. Politik baik. Karena kenapa saya katakan politik baik? Karena bangsa Israel dengan bangsa Yehuda pada waktu itu, yang dipimpin oleh Yerobeam dan Usia, itu mereka akur. Keadaan mereka baik-baik saja. Bahkan mereka berencana
Kalau kita melihat kitab raja-raja itu berencana mereka bersama-sama, toh sama-sama mau memperluas wilayah kekuasaan mereka. Bahkan para ahli mengatakan bahwa kekuasaan bangsa Israel pada waktu itu Raja Israel, Raja Yerobeam dan Raja Usia itu bisa dikatakan bahwa daerah kekuasaan mereka itu melebihi daripada daerah kekuasaan pada waktu dipimpin oleh Raja Daud. Jadi keadaan ini baik, ekonomi baik, dan bahkan kalau kita bisa melihat seperti itu, kalau mereka bisa akur, bisa sama-sama, otomatis militer mereka juga baik, pertahanan mereka baik. Tetapi kalau kita melihat pasal-pasal selanjutnya dalam kitab Amos, mereka dalam kondisi positif. Ada 3 hal yang positif: ekonomi positif, politik positif, militer positif. Tetapi kalau kita baca kitab Amos secara keseluruhan, ada 3 hal juga yang dicerca oleh Allah pada waktu itu, yang dicela oleh Tuhan pada waktu itu melalui Nabi Amos. Yang pertama apa? Keagamaan mereka. Yang kedua apa? Sosialnya mereka, keadaan sosialnya mereka. Yang ketiga apa? Keadaan moralnya bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kita baca kembali di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-26 dan seterusnya, itu dikatakan bahwa raja-raja bangsa Israel itu masih mempersembahkan korban-korban persembahan kepada Allah lain. Mereka tidak meninggalkan itu. Jadi kalau kita baca di situ bahwa mereka masih menjalani kebiasaan-kebiasaan lama. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22, di situ bahwa dikatakan bahwa mereka masih punya semangat untuk beribadah kepada Allah, meskipun dalam sisi lain mereka masih kebiasaan-kebiasaan lamanya mereka masih berjalan juga. Tetapi dalam sisi lain mereka masih punya semangat mempersembahkan korban, mereka masih bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan pada waktu itu. Sampai Amos itu mengecam mereka dengan berkata begini, untuk apa korban bakaranmu itu? Untuk apa puasamu? Untuk apa ibadahmu? Tetapi semuanya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Mereka hanya membalur kehidupan mereka dengan kerohanian mereka. Tetapi di balik semuanya itu, mereka tidak seperti apa yang dilihat. Jadi kalau kondisi keagamaan kita sudah mengkotak-kotakkan dan kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan lama, Tuhan tidak berkenan untuk itu. Tuhan itu berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Kadang-kala kita berpikir, hari Minggu di gereja, hari Kamis ada ibadah, itu memang dikhususkan untuk ibadah. Tetapi keluar dari tempat ini, kita berbeda dari kondisi yang kita alami, kita lakukan di gereja. Kita berbeda setelah di luar sana. Waktu doa 10 malam pernah saya sampaikan bahwa percuma kita ada di tempat ini, percuma kita kelihatan rohani di tempat ini, tetapi di luar sana berbeda. Ingat, Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan berkuasa atas hari-hari kita. Hari-hari kita, ibadah kita, selalu saya katakan bahwa ibadah kita bukan hanya di tempat ini. Ibadah kita bukan hanya hari Kamis, ibadah kita bukan hanya hari Minggu, tetapi hari-hari yang kita lalui itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan mau perkenanan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang harum, yang berkenan, yang kudus kepada Tuhan.
Bukan hanya pada saat hari Minggu, tetapi setiap kehidupan kita yang Tuhan mau. Karena dalam setiap kehidupan kita ada bentukan-bentukan Tuhan. Ada tangan-tangan Tuhan yang membentuk setiap kehidupan kita. Untuk kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin disempurnakan dengan Tuhan. Karena kiblat kita sebagai orang Kristen adalah Kristus. Semakin hari kita harus semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus kalau kita di gereja berbeda dengan keadaan di luar gereja? Ini yang dikecam sama Amos. Ini yang Tuhan kecam dalam segala kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ini yang Tuhan marah. Ini yang Tuhan tidak suka. Ini yang Tuhan mau bangkitkan kembali di dalam segala kehidupan kita. Waktu saya belajar kitab Amos ini, waktu saya mau mempersiapkan khotbah ini, saya merasa merinding sekali. Di keadaan yang begitu damai, keadaan yang begitu tentram, keadaan begitu luar biasa. Tetapi ternyata Tuhan tidak berkenan untuk semuanya itu. Ternyata ada hukuman Tuhan yang menanti. Dan bahkan dikatakan di situ, kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, nanti kita akan dapati bahwa Amos mengatakan hari Tuhan akan terjadi bagi bangsa Israel. Hari Tuhan di sini bukan hari Tuhan yang dinanti-nantikan, bahwa hari Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan. Tetapi Amos katakan hari Tuhan itu adalah hari penghukuman. Hari yang sangat mengerikan yang akan terjadi. Di dalam kitab Amos dia katakan seperti itu. Hari yang sangat mengerikan. Nanti kita bisa lihat, di selanjutnya kita bisa, nanti kita akan pelajari apa yang terjadi dengan kondisi ini. Apa yang Tuhan lakukan dalam kondisi seperti ini. Dengan ketidakberkenanan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan mampu mengubahkan setiap hidup kita. Tuhan mampu mengatur setiap kehidupan kita. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan juga melihat apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Itu yang kedua, yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, bukan hanya dengan kepura-puraan, bukan hanya dengan kepalsuan, tetapi mari kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Sedikit saja maut sudah menanti. Apalagi kondisi pada saat ini. Sedikit saja kita terlena, maut sudah menanti. Bisa dikatakan begini, keluar rumah saja, kondisi saat ini, keluar rumah saja, atau keluar dari pintu rumah kita, itu maut sudah menanti. Apakah kita masih berpura-pura dengan Tuhan? Apakah kita masih bisa menutup muka kita? Hari Minggu, sudahlah, saya mau melayani. Tetapi di balik semuanya itu, pelayanan kita adalah pelayanan yang sia-sia. Kita bertopengkan dengan semuanya itu. Ingat, Tuhan mengetahui setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa bersembunyi daripada Tuhan. Mungkin kita bisa bersembunyi dari rekan pelayanan kita bisa bersembunyi dari rekan-rekan kerja kita bisa bersembunyi dengan rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Kita bisa menutup diri bahwa saya nggak apa-apa, saya sukacita kok, saya nerima kamu apa adanya. Tapi Tuhan nggak melihat itu. Tuhan melihat hati kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kekecewaan apa yang ada dalam diri kita. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan nggak melihat itu. Mungkin teman kita bisa kita kelabui, tapi Tuhan tidak bisa kita kelabui.
Mari kita belajar dalam lembah kekelaman ini. Ingat, di dalam lembah kekelaman ini kita tidak sendiri. Ada Tuhan. Ada kuasa Tuhan di dalamnya yang mampu melihat setiap kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Amos? Yang ketiga adalah kuasa untuk menjawab setiap doa kita. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari kitab Amos adalah kuasa untuk menjawab setiap doa kita. Apapun jawaban Tuhan, itu adalah jawaban yang terbaik buat kita. Kalau kita melihat kondisi-kondisi yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu, keagamaan mereka kita sudah tahu, hancur. Di saat keagamaan mereka hancur, pasti otomatis moral mereka hancur. Sosial mereka hancur. Kehidupan sosial mereka hancur. Kalau kita lihat di pasal-pasal berikutnya, selalu saya sentil seperti itu, karena kitab Amos ini adalah satu kumpulan yang kita tidak bisa pisahkan. Kalau kita melihat di dalam Amos pasalnya yang pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7, dimulai dari situ dikatakan bahwa hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, yang merampas kebenaran dari tanah, dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan membuat siang menjadi gelap, dan seterusnya. Lembaga Alkitab di situ memberikan judul apa? Melawan perkosaan keadilan. Berarti di balik semua ketentraman mereka, di balik semua keadaan mereka yang baik, ada orang-orang, ada kondisi-kondisi, ada orang-orang tertentu yang keadilan mereka dirampas. Ada keasosialan mereka, ada orang-orang yang membutuhkan justru mereka tekan. Kalau kita membaca kitab Amos ini, orang-orang yang tidak mampu justru mereka tekan. Bangsawan-bangsawan menekan orang-orang yang tidak mampu. Yang terjadi pada waktu itu. Jadi orang-orang inilah yang meneriak minta tolong kepada Tuhan. Apakah Tuhan berhenti pada waktu itu saja? Apakah Tuhan selesai pada waktu itu saja? Dengan ketentraman yang terjadi, dengan sukacita yang terjadi, dengan kondisi ekonomi yang mapan pada waktu itu, kondisi politik yang stabil, kondisi militer yang begitu kuat, apakah Tuhan berhenti? Tidak. Tuhan memandang, Tuhan mengamati, dan terlebih daripada semuanya itu, Tuhan bertindak atas bangsa Israel. Tuhan mampu berkuasa untuk menjawab setiap doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap pergumulan kehidupan kita. Apa yang kita hadapi pada saat ini? Pergumulan apa yang kita hadapi saat ini? Ada respon Tuhan, ada jawaban Tuhan yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Ada jawaban Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kita jangan kaget dengan jawaban Tuhan. Karena kadangkala jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jawaban Tuhan itu kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita angan-angankan. Jawaban Tuhan itu kadangkala tidak seperti apa yang kita idam-idamkan. Itu yang terjadi. Ini juga yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu. Di saat bangsa Israel, di saat mereka mengalami, bangsa Israel di sisi lain mereka mengalami penindasan dari saudara-saudaranya sendiri, dari bangsanya sendiri. Tetapi jawaban yang mereka munculkan, Tuhan menjawab, merespon mereka dengan hal yang unik. Kenapa saya katakan dengan hal yang unik? Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Amos itu berasal dari Tekoa. Tekoa itu adalah wilayahnya bangsa Yehuda. Sedangkan permasalahan yang terjadi adalah itu di bangsa Israel.
Ini jawaban Tuhan. Ini respon Tuhan. Dia mengutus, bahkan mengutus kalau kita lihat di dalam Amos pasalnya yang ke-7. Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan seperti ini. Ya, Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Toh? Ayat yang ke-12 kita mulai, atau kita baca dulu ayatnya yang ke-14. Ada apa dengan Amos? Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Di pasal 1 Amos sudah jelaskan siapa dia. Toh? Pasal 1 dia katakan seperti ini. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos dikatakan seperti ini. Salah seorang peternak domba. Dikatakan seperti itu. Dibilang Amos ini adalah peternak domba. Terus di pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 ditekankan lagi. Amos berkata seperti ini. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemukut buah ara hutan. Jadi Amos ini bisa dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa saya ini bukan nabi. Saya ini bukan dari keturunan anak-anak nabi. Karena di bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Yehuda ataupun bangsa Israel, itu ada nabi-nabi yang memang mereka melayani di kerajaan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang terpandang, nabi-nabi yang hebat, nabi-nabi yang yang melayani raja pada waktu itu. Jadi di saat jawaban Tuhan ini muncul, respon Tuhan ini muncul, Amos diutus kepada bangsa Israel. Kalau kita lihat kembali ke ayat sebelumnya dikatakan begini, ayat yang ke-12, ini Amasya. Amasya itu adalah pelihat atau nabi di bangsa Israel yang melayani di kerajaan Israel, di Raja Yerobeam. Jadi dikatakan seperti ini, lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pelihat, pergilah nyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jadi pada saat Amos menyampaikan apa yang menjadi jawaban Tuhan, apa yang menjadi respon Tuhan, ada hambatan, ada cercaan bagi nabi-nabi yang ada di kerajaan Israel pada waktu itu, yang melayani di Raja Yerobeam, yang dikatakan di situ adalah Betel. Dia bilang, kamu pulang saja, cari makan di tempatmu. Ini bukan tempatmu, ini bukan tempat cari makanmu. Kamu pulang saja. Untuk apa kamu bernubuat di sini? Kami sudah punya nabi-nabi di sini. Gak perlu kamu bernubuat di tempat ini. Kamu kalau mau cari makan, cari makanlah di tempatmu, seperti itu. Karena memang pada waktu kondisi-kondisi waktu itu di kerajaan-kerajaan pada waktu itu, bahwa Tuhan itu nabi-nabi itu yang melayani raja-raja Israel, kadangkala mereka bernubuat sesuai dengan keinginannya raja Israel. Keinginan raja pada waktu itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati raja. Untuk menyenangkan raja supaya apa? Supaya nabi-nabi ini bisa diberi hidup, karena mereka hidup dari raja, karena mereka melayani raja. Jadi mereka bernubuat ya sesuai dengan apa keinginannya raja. Tetapi pada waktu Amos datang, itu nubuatnya berbeda semua dengan apa yang mereka hadapi. Nubuatnya tentang hukuman-hukuman dan hukuman. Hukuman-hukuman dan hukuman. Maka Nabi Amasya dia usir, kamu bernubuat di negerimu lah. Seperti itu. Demikian pula dengan kita. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Mari kita lihat pribadi kita. Apakah setiap jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, kita kadang-kala berpikir seperti itu. Ini bukan maunya saya. Ini tidak sesuai dengan keinginan saya. Kayaknya ini bukan jawaban Tuhan deh. Kayaknya ini bukan maunya Tuhan. Kadang-kala seperti itu. Mari kita belajar pada malam hari ini. Kita merespon setiap jawaban Tuhan. Tuhan berkuasa atas semua jawabannya. Tuhan berkuasa mengabulkan setiap doa kita. Karena kita
ada dalam perlindungan daripada Tuhan, ada dalam naungan Tuhan. Apapun jawaban yang kita hadapi pada saat ini, apapun keadaan yang kita hadapi pada saat ini, jawaban Tuhan yang terjadi pada saat ini, itu adalah maunya Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Yang terakhir kita lihat bahwa ada apa dengan nubuatan Amos ini? Apakah nubuatan ini cuman sekedar saja seperti Amasya pada waktu itu mengatakan bahwa kamu bernubuat saja di negerimu. Tetapi dikatakan di situ di bagian ayat pertama, Amos 1 pasal 1. Amos pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan seperti ini. 2 tahun sebelum gempa bumi. Berarti perkataan Amos ini terjadi, betul-betul terjadi. Setelah 2 tahun Amos menyatakan ini kepada bangsa Israel, terjadi gempa bumi. Bukan berarti setiap kondisi kita pada saat ini, bencana alam yang terjadi itu kita kait-kaitkan dengan hukuman Tuhan, tidak. Tetapi kalau kita belajar dari kitab Amos ini, bahwa Tuhan merespon dan Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya. Tergantung daripada kita. Kita belajar dari kitab Amos ini. Ada kondisi di mana ada mengalami ketenteraman. Tetapi di dalam ketenteraman itu kita tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam kesukacitaan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ada kondisi yang lain. Tuhan merespon setiap jawaban daripada doa-doa mereka. Tuhan merespon setiap keluh kesah mereka, keadilan mereka yang mereka rampas. Tuhan mendengar semuanya itu. Kekelaman yang mereka alami, Tuhan mendengar semuanya itu. Dan bahkan di pasal yang terakhir, bagian-bagian terakhir, di situ dikatakan bahwa di saat kita mau bertobat, di saat kita mau kembali kepada Tuhan, dikatakan bahwa ada janji mengenai keselamatan itu. Tergantung pada malam hari ini kita berada di posisi yang mana. Mari kita sama-sama introspeksi diri kita. Mari kita sama-sama belajar tentang kehidupan kita. Di posisi manakah kita berada pada malam hari ini? Di posisi Tuhan sedang berkenan kepada kita, atau di posisi Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan kita? Tuhan tidak berkenan dengan pelayanan kita. Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita kerjakan. Mari saya mengajak kita semua yang ada, yang tergabung di dalam GPDI Bethlehem, Jemaat GPDI Bethlehem, semua rekan-rekan yang terlibat di dalamnya, semua orang yang terlibat di dalamnya, mari kita menguatkan komunitas kita. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Cari perkenanan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Cari perkenanan Tuhan dalam setiap hari-hari kita. Karena di dalam setiap lembah kekelaman yang kita alami pada saat ini, ada kuasa Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Ada kuasa untuk mengatur setiap kehidupan kita. Ada kuasa untuk mengabulkan setiap doa-doa kita. Jangan lupakan kuasa Tuhan. Karena saat ini kita tidak sendirian. Mari kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita terus belajar memperbaharui kehidupan kita. Mari kita terus belajar mencari perkenanan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Perbaharui setiap kehidupan kita. Karena setiap hari-hari kita adalah proses di mana kita untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita semua mengambil posisi sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya sebagai hamba Tuhan, demikian pula dengan jemaat yang ada, rekan-rekan hamba Tuhan yang ada. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Mari kita sama-sama mengintrospeksi keadaan kita. Apakah kita berkenan kepada Tuhan atau tidak?
betapa sedihnya kita, betapa ruginya kita. Pada saat ini kita sudah mengalami yang namanya lembah kekelaman. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu tidak ada perkenan, Tuhan tetap tidak berkenan kepada kita. Betapa ruginya kita. Kita sudah bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dari minggu pertama kita sudah belajar bahwa Tuhan mengatakan jangan takut. Selanjutnya kita belajar bagaimana Tuhan memiliki tangan perlindungan yang kuat untuk kita pegang. Di dalam lembah kekelaman ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan saat ini ada kuasa Tuhan yang menaungi setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan yang melindungi setiap kita untuk melewati lembah-lembah kekelaman yang ada. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita berkenan kepada Tuhan? Yang jadi pertanyaan, apakah kita berkenan kepada Tuhan? Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Angkat pujianmu kepada Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan ajaib, Tuhan berkuasa. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan kalau kita sudah berbuat salah. Jujur kepada Tuhan pada malam hari ini. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, sembah puji bagimu Tuhan, sembah mulia bagimu. Layakan setiap kami Tuhan, perbaharui setiap kehidupan kami. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, apapun pergumulan kita malam hari ini, ingat Tuhan berkuasa menjawab setiap doa kita. Tuhan berkuasa menjawab setiap pergumulan kita. Hanya Tuhan mau ikut maunya Tuhan, ikut alurnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Buka hati kita. Kita akan berdoa pada malam hari ini. Buka setiap hati kita kepada Tuhan. Buka hatimu dimanapun engkau berada pada malam hari ini, dimanapun saudara-saudara Bapak Ibu sekalian berada pada malam hari ini. Tangan Tuhan mampu menjamah, kuasa Tuhan mampu untuk menjangkau kita semua. Mungkin kita dibatasi oleh ruang dan waktu, mungkin kita dibatasi oleh wilayah-wilayah, tetapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Puji dan sembah syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami sudah belajar tentang Amos ya Tuhan. Ampuni kami, layakan kami jika selama ini kami sudah menyimpang Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini sudah lupa akan Engkau. Kami sudah kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama kami. Kami sudah kembali kepada kehidupan-kehidupan lama kami.
dan bahkan kami mengkotak-kotakkan diri kami. Ini wilayahnya Tuhan, ini wilayahnya. Ampuni kami semua Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap kepada-Mu Bapa. Perbaharui setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mengubah pola pikir kami terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah ini menjadi bekal dari kehidupan kami, persiapan kami untuk menjalani kehidupan ini, untuk semakin hari kami semakin dipermuliakan, semakin hari kami semakin sempurna, semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus dalam segala kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap apa yang menjadi pergumulan kami pada saat ini, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sedang sakit, biarlah Tuhan menjamah dengan tangan kasih-Mu. Pulihkan, sucikan, kuduskan, menjadi perbaharui, tahirkan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh sehat pulih seperti sedia kala. Mereka yang pada saat ini sedang mengalami kekecewaan, sedang mengalami duka cita, sedang mengalami sakit hati, Tuhan sendiri yang menjamah kehidupan mereka. Perbaharui hati mereka Tuhan, perbaharui setiap kehidupan mereka, sehingga dalam setiap hari-hari mereka selalu luap-luap dengan sukacita berasal daripada Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memperbaharui setiap kehidupan mereka. Kau yang menjamah setiap hari-hari mereka Tuhan. Sukacita Tuhan menjadi bagian dalam segala kehidupan mereka. Pada saat ini, usaha dan pekerjaan yang mereka geluti, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin secara manusia kondisi pada saat ini tidak mungkin dan tidak mungkin, tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan mampu membalikkan semuanya itu. Keadaan yang tidak mungkin bisa mungkin bagi Tuhan. Hal yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin orang lain bisa berkata ini sulit, tetapi bagi Tuhan ini adalah sangat ringan. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan, usaha dan pekerjaan mereka yang ada. Pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, pendidikan mereka, cita-cita mereka, pengharapan mereka, masa depan mereka, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai. Karena kami tahu, kami yakin dan kami percaya Tuhan menyediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan dalam segala kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tetap setia mengiring Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia mengiring Tuhan dalam segala kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Seperti Nabi Amos yang ada Tuhan, meskipun dia menghadapi tantangan demi tantangan, menghadapi cacian demi cacian, bahkan diusir pulang, tapi dia tetap bertahan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi komandan kami, Tuhan yang menjadi panglima kami, Tuhan yang menjadi Tuhan atas segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput, saya mengundang untuk jemaat Tuhan. Kita mengangkat tangan kita kembali kepada Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah sektor pada malam hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Bapakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kami, Tuhan yang menyertai setiap hari-hari kami. Kami yakin dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun keadaan tidak memungkinkan bagi kami, ada lembah kekelaman yang harus kami lewati, tetapi kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau tuntun setiap kehidupan kami Tuhan, Kau yang menyertai setiap kehidupan kami. Malam hari ini bagian dalam segala kehidupan kami akan beristirahat Tuhan. Kau yang menyertai kami, Kau yang menuntun kami, Kau yang melindungi kami dalam peristirahatan kami. Esok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, hari yang baru bersama-sama dengan Tuhan, untuk menjalani kehidupan kini, untuk semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus, untuk semakin hari kami semakin belajar menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada yang bisa menyaksikan ibadah ini Tuhan, angkat tanganmu, buka hatimu kepada Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi panutan dan contoh dalam segala kehidupan kami. Demikian pula dengan perkenanan Allah Roh Kudus yang selalu menuntun setiap kehidupan kami, hari lepas hari, memperbaharui setiap hidup kami, memperbaharui setiap akal budi kami, untuk semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus, sehingga pada kali kedatangan yang kedua kami didapati tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan yang sempurna itu, penyertaan Tuhan yang tidak pernah ada akhirnya, selalu menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.